Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, Alhamdulillah pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan Bapak harap kita semua masih bisa melaksanakan ibadah saum sampai akhir nanti. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak ingin berbagi kisah, yaitu kisah tentang zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan. Namun, mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya, yaitu Allah?" Lalu sang suami menjawab, "Benar istriku." Dan sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Rabb-Nya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan yang luar biasa." Akhirnya mereka pun mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasannya Allah telah mengabulkan permohonan mereka. Dengan syarat, kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian, datanglah rizki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya, dan mereka pun menjadi orang terkaya di daerahnya. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim, mumpung kita masih punya kesempatan, karena setelah 1 tahun kita akan kembali menjadi orang miskin." Sang suami pun menjawab, "Baiklah istriku, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah untuk para musafir serta menyediakan makanan sampai banyak sekali, dan makanan itu gratis untuk orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasannya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya, dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Saking penasarannya, kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu, engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tapi mereka telah membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku." Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka,
tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku. Nabi Musa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, betapa mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, itu kisah di zaman Nabi Musa. Kita bisa ambil pelajaran ketika kita diberikan amanah oleh Allah, dan amanah itu kita jalankan di jalan Allah, maka Allah akan tambahkan berlipat-lipat untuk kita. Selain itu juga, yang terpenting dalam hidup itu adalah bukan menjadi yang terbaik, tetapi di dalam hidup itu bagaimana kita berbuat baik sebanyak mungkin untuk orang lain. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita untuk kehidupan kita. Itu saja mungkin yang Ibu Bapak sampaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita tetap bisa berbuat amal untuk orang-orang yang membutuhkan, dan kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah saum sampai akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.